Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama saya Ayu Astuti. Di video kita kali ini, saya akan menjelaskan mengenai naskah akademik. Di sini pembahasan kita itu mencakup yang pertama, pengertian dari naskah akademik, kemudian yang kedua adalah fungsi dari naskah akademik, kemudian yang ketiga adalah muatan dari naskah akademik, dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah sistematika penyusunan naskah akademik. Dan untuk itu, langsung saja kita ke materinya. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu perancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Fungsi naskah akademik. Naskah akademik berfungsi sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan sehingga penting dan mendesak untuk disusun suatu peraturan perundang-undangan. Naskah akademik juga memberikan gambaran mengenai substansi, materi, dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini, dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan, dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya. Naskah akademik juga memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif, pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pembahasan yang akan dibahas dalam naskah akademik. Muatan naskah akademik. Naskah akademik selalu disertai dengan landasan pembaruan yang meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis memuat mengenai kesadaran hidup berbangsa dan cita hukum nasional berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis menggambarkan fakta empiris masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis memberikan argumentasi hukum mengenai pembaruan atau perbaikan peraturan yang sudah ada agar tetap selaras dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan dinamika kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika naskah akademik. Di dalam naskah akademik terdapat 6 bab di dalamnya yang mencakup bab 1 itu adalah pendahuluan, kemudian di dalam bab 2 yaitu kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3 yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, kemudian di dalam bab 4 itu landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis, kemudian di dalam bab 5 itu adalah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi, kemudian bab 6 yaitu penutup. Kemudian terdapat daftar pustaka dan lampiran, yakni rancangan peraturan undang-undang. Bab 1. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, serta metode. A. Latar belakang. Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah tertentu sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. B. Identifikasi masalah. 1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan hal ini disesuaikan dengan tema dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. C. Tujuan dan kegunaan. Yang pertama itu tujuan. 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah, serta cara permasalahan tersebut diatasi. Yang kedua, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dan yang ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Yang keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. Kegunaannya yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. D. Metode.
Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris. Bab 2. Kajian teoritis dan praktik empiris. Hal ini mencakup A. Kajian teoritis, B. Kajian asas atau prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan norma, C. Praktik penyelenggaraan kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan bagian D. Kajian implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara. A. Kajian teoritis. Kajian teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang akan diatur. B. Asas atau prinsip. Asas atau prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma. Analisis terhadap penentuan asas atau prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaian dengan materi yang akan diatur. C. Kajian praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Subbab praktik penyelenggaraan menggambarkan penyelenggaraan bidang yang akan diatur, baik secara normatif yaitu implementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun secara sosiologis atau pelaksanaan faktual di masyarakat. Kajian ini memaparkan juga permasalahan yang terjadi serta pilihan solusi yang ditawarkan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Praktik penyelenggaraan dapat memuat mengenai perbandingan A. Penyelenggaraan di negara lain atau B. Penyelenggaraan bidang lain yang dapat menjadi best practice dalam memberikan gambaran bagi penyusunan materi rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. D. Implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara. Dampak bagi kehidupan masyarakat, yaitu manfaat dan kerugian dari norma yang akan disusun antara lain terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan aspek governance. Kemudian, dampak pengaturan bagi keuangan negara, yaitu penerapan sistem baru ini akan berdampak atau tidak terdapat terhadap beban keuangan negara. Bab 3. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, yaitu menginventarisasi PUU yang memiliki keterkaitan dengan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang akan disusun, kemudian melakukan harmonisasi PUU secara vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun tidak bertentangan, tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kemudian, menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan atau ditetapkan. Bab 4. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis. A. Landasan filosofis. Landasan yang memuat keterkaitan rancangan peraturan daerah yang dibentuk dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Landasan sosiologis. Landasan yang menggambarkan fakta empiris masyarakat meliputi kebutuhan. Kemudian C. Landasan yuridis, yaitu landasan yang menggambarkan rancangan peraturan daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Bab 4. Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Sasaran. Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan atau ditetapkan. Arah dan jangkauan. Arah pengaturan. Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan. Sedangkan jangkauan pengaturan meliputi subjek pengaturan dan objek pengaturan. Subjek pengaturan adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan atau ditetapkan. Kemudian objek pengaturan adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Ruang lingkup materi muatan yang meliputi 1. Ketentuan umum, 2. Materi yang akan diatur, 3. Ketentuan sanksi jika diperlukan, 4. Ketentuan peralihan jika diperlukan, dan 5. Ketentuan penutup.
Bab 6 penutup yang berisi simpulan, yakni menjawab sesuai dengan identifikasi masalah, dan berisi pula saran yang memuat antara lain 1. Perlunya pemilihan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang kedua, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah dalam program legislasi nasional atau program legislasi daerah. Yang ketiga, kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung menyempurnakan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Baik, itulah tadi materi tentang naskah akademik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi